Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang insyaallah barakah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga yaumil akhir. Yang saya hormati segenap para kiai, para alim ulama, para sepuh, para ketua RT dan RW, dan yang saya ta'zimi Al-Ustadz Gus Muhammad Adam As-Sakuf selaku pemateri kita pada malam hari ini, dan yang saya banggakan seluruh teman-teman, adik-adik, para remaja, dan semua tamu yang hadir dalam kajian malam hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah, cinta adalah kekuatan dahsyat yang menggerakkan kehidupan, sumber kebahagiaan, dan juga pengikat hubungan manusia. Namun di sisi lain, cinta juga bisa menjadi sumber penderitaan, konflik, bahkan kehancuran. Nah, dari karena itu muncullah sebuah pertanyaan mendasar. Bagaimanakah seharusnya kita menjalani dan mengenali cinta yang sesungguhnya? Nah, untuk menjawab itu, marilah kita simak kajian pada malam hari ini yang bertemakan bicara cinta antara nafsu dan wahyu. Oleh karena itu, marilah kita simak kajian pada malam hari ini, karena di akhir nanti ada door prize yang menarik bagi siapa yang bertahan hingga akhir. Dan jangan lupa sediakan pertanyaan yang paling kritis bagi kalian, dan bisa untuk menyampaikan pertanyaan via online melalui Instagram Syifaul Qulub. Sekarang marilah kita buka kajian malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk penyampaian materi kepada Al-Ustadz Gus Muhammad Adam As-Sakuf kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil ilmi wal ma'rifah fatma'annat qulubuhum bit tauhid wal wahdah. Wassalatu wassalamu ala khairil anam syafi'il ummah sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa mawalah alladzi anar mawjud binuri dinillahi ta'ala, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW. Yang saya hormati juga seluruh masyarakat sekitar sini, dan yang saya hormati juga hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi, khususan saya bisa berkumpul lagi dengan panjenengan semua. Ini pertemuan kalau tidak salah yang kedua. Dulu alhamdulillah saya pernah diamanahi untuk ngisi juga di sini.
Ya tidak lain untuk sharing ilmu saja, tidak lain untuk sharing ilmu, silaturahmi. Karena saya itu teringat dulu dawuh guru orang tua saya itu mesti dinasihati gini, kemanapun pergi, kalau mau kemanapun itu niati silaturahmi. Walaupun mau tamasya, mau ziarah atau mau kemana, niati silaturahmi saja. Lebih-lebih bisa mampir silaturahmi beneran. Karena apa? Silaturahmi itu salah satu fadilahnya memperlancar rezeki, meluaskan rezeki, dan banyak fadilah-fadilah lain dari silaturahmi. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua di hari akhir nanti mendapatkan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di sini kita akan bicara tentang masalah cinta. Sebenarnya bab cinta ini kalau saya pribadi saya juga ngerasa kurang pantas untuk berbicara tentang cinta. Karena kalau jenengan lihat semua yang bagian belakang, para bapak-bapak dan ibu-ibu itu lebih alim dalam bab cinta. Karena beliau sudah mengarungi lautan cinta itu sudah bertahun-tahun. Kalau saya kan masih ya di bawah 10 lah, masih di bawah 10 tahun mengarungi lautan cinta. Jadi cinta itu pembahasan mulai dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu memang ruwet. Cinta itu maknanya luas. Kalau secara harfiah, secara bahasa cinta itu kan suka, intinya suka, gitu aja. Cuma secara istilah memang berbeda-beda makna, banyak makna. Para hadirin, para hadirat rahimakumullah. Bagaimana kita mengaplikasikan cinta sebenarnya? Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau para jenengan kalian itu suka ke Allah, fattabi'uni, maka ikutilah ajaran Rasulullah, ajaran Al-Quran dan sunnah hadis. Yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum. Maka ketika kita sudah suka ke Allah dengan cara melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar atau mentaati segala perintah dan menjauhi larangannya, maka Allah yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kita juga. Apa dampak Allah suka ke kita? Kalau Allah sudah senang ke kita, otomatis kalau kita ada hajat atau keinginan, insya Allah bakal cepat terkabulkan. Makanya kenapa sih kok kita disuruh zikiran, wiritan, atau yang lainnya beramal soleh? Karena tidak semata-mata ya untuk menyenangkan Allah. Zikir subhanallah, memuji. Logikanya kayak gini, misalnya ini siapa yang remaja ini yang songkokan putih nih dah. Dia suka ke cewek, misalnya dia suka ke cewek lah. Ketika sudah saling suka, pasti kan kita ada rasa kepingin ngasih. Yang cewek minta ke ini, sayang sih, anggaplah sayang lah, minta belikan seblak atau yang lain, pasti dibelikan. Karena apa? Dasar cinta. Paham? Sama kayak kalau Allah suka ke kita, Allah cinta ke kita. Ketika yuhibbukumullah, pertama yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni pertama dosa-dosa kita. Kedua, hajat-hajat kita insya Allah bakal terpenuhi dengan gampang. Karena Allah suka ke kita. Makanya di dalam surat Al-Fatihah ayat kedua yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu kalau dalam balaghah itu luas maknanya. Segala puji, kullu hamdin. Segala pujian-pujian lillahi hanya kepada Allah. Coba kalau sampean jenengan ini memuji pasangannya, pasti kan senang. Muji, aku senang kamu itu cantik gini, pasti senang. Sama kayak Allah kalau kita puji pasti senang juga. Makanya yang pertama, cinta itu dengan ayat tadi itu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Cinta pertama ya harus kita sebagai manusia
kita harus cinta kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut Imam Ghazali dalam kitabnya itu, kalau kita sebagai manusia itu tidak cinta kepada Allah, maka itu rugi. Kita itu rugi. Kita itu kayak su'ul adab. Kalau kita ada tidak ada memikirkan menyangkut atau mengikat hati kita dengan Allah itu, maka kita akan hina, kata Imam Ghazali itu. Makanya jangan sampai, hablum minallah itu sangat penting. Pertama, hablum minallah dalam segala aspek. Contoh, mengajar, bekerja, atau belajar pun sama, kita butuh pertolongan Allah. Mengajar, kita harus minta doa ke Allah agar ilmu yang kita amalkan bermanfaat. Bekerja sama, niatkan lillahi ta'ala, jangan niatkan yang lain. Niatkan lillahi ta'ala, semoga rezekinya barokah, niatkan untuk menafkahi keluarga. Jadi hal-hal seperti itu kan niatnya lillahi ta'ala. Kalau bekerja niatnya yang lain, misalnya niat bekerja di kurir atau yang lain untuk foya-foya, untuk itu kan niatnya sudah lain. Maka ketika niat sudah lain, dampaknya ya kita dapat dosa dari niat tersebut. Ini pentingnya niat lah ya, ini pentingnya niat. Makanya hadis di Arba'in Nawawi itu yang pertama bahas niat. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi bahkan dalam usul fiqh itu yang pertama al umur bima qasidiha. Jadi segala perkara itu tergantung niat-niatnya. Ini dari pentingnya niat. Bahkan masalah nikah pun, mungkin dari yang beberapa yang sudah nikah ada yang niatnya kurang lillahi ta'ala. Mari mulai dari sekarang niat lillahi ta'ala, niat nikah itu karena Allah. Jadi jangan sampai nanti, ini khusus yang mau nikah, contoh kayak Mas Vero ini kan habis ini insya Allah mau nikah sudah, tidak tahu kapan tapi. Jadi jangan sampai niat karena pengen kelon-kelonan, pengen sudah ya mohon maaf sendirian, jadi jangan sampai kayak gitu. Kalau dalam kitab taklim malah dijelaskan lagi, segala sesuatu yang baik kalau niatnya buruk maka akan dapat keburukan juga. Contohnya segala yang mubah. Contohnya tidur itu hal yang mubah. Tapi kalau kita niati yang baik, saya niat tidur sekarang biar nanti malam bisa tahajud, maka sesuatu yang mubah jadi berpahala. Tapi sebaliknya kalau hal mubah itu diniat yang jelek, saya tidur sekarang biar nanti malam bangun bisa mencuri, bisa ngerampok, bisa ngebegal, maka tidur kita pun dihitung dosa. Nah itu pentingnya niat tuh kayak gitu. Maka mari dalam pengajian istilahnya pengajian ini kita niati juga, kita niat hadir di majelis yang barokah ini dalam silaturahmi, nyari sharing ilmu, dengarkan nasihat-nasihat yang baik, dan pokok yang lain-lain, pokok niat-niat yang baik, termasuk saya pribadi. Nah itu para hadirin hadirat rahimakumullah. Lalu setelah kita cinta ke Allah, pastinya cinta ke Rasulullah. Karena ada sebuah hadis, kalau tidak salah Indonesianya gini kalau tidak salah. Jadi maknanya jangan ngaku cinta Rasulullah kalau jangan ngaku cinta Allah kalau belum cinta Rasulullah. Karena Rasulullah itu kekasihnya Allah. Di dalam kitab Imam Ghazali itu ya, saya lupa bahasa Arabnya itu, li'annal mahbuba mahbubun wa rasulal mahbubi mahbubun wa mahabbatal mahbubi mahbubun. Jadi sesuatu yang dicinta itu kekasih juga. Rasulullah itu kekasih Allah. Kalau kita cinta ke Allah, pasti kita wajib cinta Rasulullah juga, karena Rasulullah itu kekasihnya Allah. Wa rasulal mahbubi mahbubun, utusan yang dicinta ialah kekasih juga, yaitu Rasulullah. Makanya yang nomor 2 itu cinta ke Rasulullah. Bagaimana kita mengaplikasikan cinta Rasulullah? Jadi ya kita meniru beliau, tidak
mesti 100% enggak, karena kita tidak mungkin meniru 100% Rasulullah, itu kayak sulit, kayak sangat sulit. Jadi apa yang ya paling tidak, paling minimal lah, jangan bermaksiat. Paling minimal itu sudah. Jangan sampai bermaksiat, jauhi larangannya. Itu. Terutama masalah akhlak, etika kita kepada sesama, etika kita kepada guru, etika kita kepada orang tua. Sekarang banyak, mohon maaf, saya sering lihat di video-video anak mukul orang tuanya, ada anak siswa ya mukul gurunya. Oh, itu kan sangat kurang ajar, itu tidak pantas, sangat kurang pantas itu, sampai ngelama ke orang tuanya dan guru itu. Nah, itu. Terus masalah cinta, apakah nafsu dan wahyu atau karunia? Ini tergantung niat juga. Jadi saya pernah mendengarkan, alhamdulillah dulu saya pernah di Mesir, saya itu pernah mendengarkan Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah itu salah satu ulama di sana. Beliau pernah ditanyakan seperti ini, ya Syekh, bagaimana hukumnya cinta ke sesama jenis? Bagaimana hukumnya cinta ke sesama jenis? Beliau pernah ditanyakan seperti itu. Beliau menjawab, cinta itu anugerah dari Allah. Cinta itu karunianya Allah, karunia dari Allah. Kalau cinta, hanya cinta, sukanya walaupun ke sesama jenis pun itu boleh. Tapi kan tidak pantas, paham? Maksudnya ini bicara hukum ya. Kalau secara hukum bolehnya boleh. Yang tidak boleh itu apa? Cara kita melakukan cinta itu, cara kita mengaplikasikan cinta tersebut. Jangankan sesama jenis, kita suka ke perempuan, normal. Saya suka ke perempuan itu normal. Mas Vero pernah suka ke perempuan itu normal. Yang tidak boleh itu bagaimana kita mengatur hawa nafsu kita. Jadi mengaplikasikan cinta tersebut itu bagaimana? Chattingankah atau ketemuankah? Yang jelas hal-hal seperti itu tidak boleh. Hukumnya haram. Bukan berarti tidak boleh chattingan sama lawan jenis, bukan. Boleh kalau ada perlu boleh. Cuman untuk menghindari segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya, lebih baik ditinggalkan. Seperti dalam hadis Rasulullah, gimana itu saya lupa dah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi dari tanda kebagusan seseorang itu tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Chattingan ke perempuan, chattingan ke lawan jenis, atau sebaliknya perempuan chattingan ke cowok, kalau ada manfaatnya atau ada perlu silahkan. Tapi kalau ada perlunya, selamat pagi, sudah makan belum, atau apalah, itu kan tidak kepentingannya apa itu loh. Jadi mending dihindari. Para hadirin para hadirat rahimakumullah. Jadi cinta itu bisa berupa nafsu, bisa berupa wahyu. Bisa berupa wahyu kalau kita mengaplikasikan dengan betul. Kalau mengaplikasikan dengan betul, contohnya kalau kita suka ke perempuan atau perempuan suka ke laki-laki, ya oke, ayo aplikasikan dengan cara yang halal. Minta ke orang tuanya, yang cowok minta baik-baik ke orang tuanya. Jangan main belakang, karena sekarang banyak juga. Saya pernah ada, ya termasuk murid itu gara-gara cinta. Ini efek-efek cinta ya, efek cinta buta itu sudah. Dia itu sampai berani ngebantah ibu saya pas itu. Ibu saya, karena dia itu ya murid saya dan juga ibu saya. Dia itu berani ngebantah ibu saya. Karena dia itu izin gini, ini sudah, tapi sekarang sudah ada. Dia itu izin mau ke Gresik, tapi goncengan sama cowok. Kan tidak ada manfaatnya itu nyari kesempatan. Jadi ya sama ibu saya ya pasti dilarang, sudah dilarang. Lah dilarang itu bukannya malah nunduk, malah ngelunjak atau malah nyari dalil pembenaran dengan alasan karena saya butuh temen gini-gini, takut kalau sundirin apa bla bla bla. Itu kan alasan aja itu.
Paham? Padahal sekarang pun masalah transportasi atau yang itu kan banyak sekarang yang lebih aman, naik bis patas, banyak lah, banyak jalan keluarnya masih banyak selain itu. Nah itu, jadi cinta itu bisa berbahaya, bisa anugerah buat kita semua. Contohnya yang jenengan lihat bapak-bapak belakang yang sudah nikah berpuluh-puluh tahun, itu salah satu contoh praktek cinta yang yang luar biasa, yang sampai bertahan sampai sekarang. Karena untuk mempertahankan cinta memang sulit kadang antara laki-laki dan perempuan, yang mana menggabungkan antara dua pikiran. Jadi kan saya sama istri saya yang awalnya pikirannya tidak sama, jadi gimana sekiranya satu jalan, nah, itu kan sulit juga. Ketika kita melewati hal tersebut, maka insya Allah cinta itu menjadi barokah. Itu. Dan cinta itu memang ada stepnya. Pertama, kalau dalam bahasa Arab itu cinta ada stepnya. Saya tidak hafal. Yang pertama itu al-hawa. Al-hawa itu kita mulai tertarik ke seseorang. Nah, itu namanya al-hawa kalau dalam bahasa Arab. Terus ada al-ishku atau rindu. Ketika sudah mulai tertarik, terus kita mulai merindukan dia. Nah, itu dalam bahasa Arab itu lebay memang. Dalam bahasa Arab itu memang bahasa lebay. Itu banyak, kalau tidak salah ada 11 apa 13 urutan cinta, itu saya lupa, saya tidak hafal tapi. Jadi cinta nafsu dan wahyu itu tergantung diri kita masing-masing. Cinta itu bisa dari nafsu, kalau kayak tadi orang pacaran, cara mengaplikasikannya dengan cara yang salah. Tidak mungkin orang pacaran itu niat lillahi ta'ala, itu tidak mungkin. Saya yakin tidak mungkin. Ada orang, contohlah Mas Vero lagi lah, contohnya Mas Vero. Ayo Beb ke pengajian. Mana ada cinta itu ngajak ke pengajian itu. Jadi apa ya? Dia itu mau berbuat kebaikan tapi melalui jalur yang salah. Sedangkan di kitab kalau kita melakukan kejelekan, wasilahnya itu pun jadi salah juga. Contohnya tadi, kita niat ketemuan di pengajian tapi dengan cara ngakali, dengan cara ngakali, wasilahnya pengajian, padahal niat utamanya ya ketemuan, goncengan. Nah, itu sudah salah itu. Makanya sebaliknya, kalau wahyu atau karunia, bahasa wahyu itu memang bahasa berat ini, bahasa wahyu ini, takut salah tafsir makna. Sebenarnya lebih tepatnya karunia atau al-fitrah atau anugerah. Nah itu. Kalau kita niati sebaliknya yang bagus, kita aplikasinya dengan cara yang Islam, dengan cara yang halal, maka itu diperbolehkan dan dianjurkan juga. Paham? Nah itu. Sekarang banyak memang para muda-mudi, para bapak-bapak, ibu-ibu sangat harus waspada kepada anak-anaknya. Soalnya anak-anaknya sekarang ini pinter-pinter Pak. Temenan ini pinter-pinter saat ini, yang saat ini gini kok. Jenengan harus tahu pertama isi HP-nya anaknya itu harus tahu kalau bisa. Ngapunten nih. Karena memang faktanya anak sekarang itu ini kan sekarang anak Gen Z. Kalau jenengan itu apa? Milenial ya anggaplah sepuh lah, generasi sepuh lah. Yang mana rata-rata, mohon maaf, tidak semuanya, rata-rata itu gaptek ke teknologi. Lah anak sekarang ngapunten Pak, ngakali cetan itu pinter, bisa disimpan, WA bisa disimpan, foto bisa disimpan, yang mana jangan sampai orang tua tahu. Ini serius nih kok, serius. Karena saya juga pernah lihat ada temen, dia itu kong kali kong sama orang tuanya. Dia itu pakai HP-nya orang tuanya ini, padahal ini sudah pakai HP-nya orang tuanya. Jadi saya tidak tahu gimana caranya nomor WA atau nomor telepon ceweknya ini dinamai apa, pokok nama laki-laki gitulah, apa Bambang apa saya pokok dia kali gitu loh. Nah itu makanya ngapunten, sekali lagi ngapunten,
Bukan saya suudzon, bukan. Jadi kita harus waspada. Ini termasuk untuk saya pribadi juga ya. HP itu memang berbahaya sekali. HP itu bisa berbahaya, bisa manfaatnya banyak. Manfaat banyak kalau memang contohnya download ya YouTube yang bagus-bagus, video pengajian ceramah, atau download lewat PDF kitab-kitab atau bacaan yang bagus. Tapi sebaliknya, HP ini bisa dampak mudorotnya besar juga kalau salah aplikasinya. Ya, termasuk tadi masalah yang bertentangan dengan asusila atau yang lain. Wah, anak-anak sekarang ini canggih, tenan canggih, Pak. Saya aja kadang kalah. Saya tuh pernah nyidak santri, HP santri. Itu niatnya memang untuk Darul Mafasid atau mencegah keburukan. Karena memang di usul fikih kan Darul Mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Jadi mencegah keburukan tuh lebih bagus memang daripada berbuat masoleh. Jadi sebelum mereka berbuat yang selebihnya, maka kita cegah dulu. Alhamdulillah ya, saya nemu, Pak, di beberapa HP santri itu ada yang ya sudah mulai cecetan ditanyain selamat pagi, sudah makan belum, gini ngapunten nih. Jadi kita itu harus dari ulama fasid dulu sebelum berkelanjutan. Kalau memang masalah enaknya ya pasti anak-anak yang masalah nafsu kan pasti enak semua. Masalah nafsu itu pasti enak. Dosa niku wis ndak ono sing ndak enak. Mana ada dosa yang ndak enak? Enak semua, masalah dosa itu enak karena memang sesuatu yang mendekatkan kita ke neraka itu pasti berbau yang enak-enak. Sebaliknya kalau sesuatu yang mendekatkan kita ke surga itu pasti pahit semua. Sholat. Siapa di sini yang rajin sholatnya? Rajin maksudnya gini. Oh, sudah zuhur, saya senang sangat. Ada ndak? Ya semoga ada. belum waktunya. Jadi itu memang sulit. Seneng ngaji itu sulit. Dan itu memang ada stepnya. Mungkin kalau sudah sepuh-sepuh ngapunten. Dan ini memang psikologinya kan kayak gitu. Ketika sudah sepuh, diri itu sudah mulai ngerasa mendekati maut atau mati. Maka kesadaran diri kita langsung mendekatkan diri kita kepada Allah. Berbeda sama yang muda-muda. Ini umur-umur enak-enaknya maksiat ini, Pak. Kan betul kan? Umur 17 ke atas sampai 20-an ini kan umur-umur enak-enaknya maksiat itu. Seneng-senengnya pacaran, seneng-senengnya apalah mabuk-mabukan atau yang trek-trekan gitulah. Ya kalau bisa hindari. Jangan sampai melakukan hal seperti itu. Harus bisa mabuk-mabukan. Jangan sampai mabuk-mabukan itu kan banyak sekarang mabuk-mabukan. Ya kalau memang ndak bisa stop langsung, bukan saya membolehkan ndak ya. Paling tidak jangan mabuk-mabukan di jalan. Mending di rumah lah gitulah. Kenapa? Kalau di jalan takutnya dampaknya efeknya ke pengguna jalan lain. Ada kemarin di Bali, di Denpasar, itu bule mabuk-mabukan. Akhirnya dia itu menabrakkan diri ke mobil atau sepeda. Nah itu kan efeknya mabuk-mabukan kayak gitu, kita tidak sadar. Ini bukan berarti saya membolehkan, enggak ya. Saya tetap tidak membolehkan mabuk-mabukan. Cuman kalau jenengan memang semisal ada teman kalian yang tidak bisa berhenti stop total, ya pelan-pelan. Nah itu. Main HP tidak bisa stop total, ya pelan-pelan. Dengan cara ya bagi waktunya atau yang lainnya. Nah itu. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi pada intinya itu semua tergantung dari niat kita sendiri. Bagaimana kita mengaplikasikan cinta. Cinta ya termasuk tadi bisa jadi nafsu, yang mana nafsu itu memang sesuatu biasanya hal-hal yang berbuat kejelekan. Bisa jadi karunia ke kita masing-masing. Kalau cinta itu kita niatkan lillahi ta'ala atau ibadah karena Allah ta'ala. Mungkin karena dari Mas Viro tadi ngomong jangan lama-lama Mas, 25 menit aja gitu. Ya enggak apa-apa. Memang enggak usah lama-lama sudah. Ini ngapunten ya, saya ini modelnya memang gini, model jagongan titik lah, model jagongan titik. Biar saya enggak bisa terlalu serius itu enggak bisa.
Saya tidak bisa pakai bahasa formal itu belum bisa. Dengan pakai bahasa Indonesia. Kalau Mas Vero ini memang pinter. Mengolah kata tata bahasa itu pinter. Kalau saya tidak bisa. Saya itu memang karena mungkin murni santri salaf, santri ya, tulen lah. Jadi akhirnya kayak bahasanya kayak gini sudah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah itu murni dari saya, dan semisal ada salah saya nyuwun sangat dari terutama para bapak-bapak yang di belakang ditegur. Semisal ada kesalahan dari saya atau dari jenengan para remaja yang sudah paham ilmunya, nanti habis ini tegur saya tidak apa-apa. Alhamdulillah. Ketika ada yang negur saya itu saya ngerasa alhamdulillah. Karena ya biar tidak salah gitu aja. Kalau ada betul yang saya ucapkan tadi itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu saya ya ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barusan adalah penyampaian materi yang sangat luar biasa. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, marilah kita memberikan kesempatan pada pemateri kita untuk istirahat sejenak. Dan untuk mengisi kekosongan yang ada, marilah kita bermain game sejenak. Nah, jadi gamenya adalah antonim atau lawan kata. Jadi contohnya gini, saya contohkan. Jika saya bilang panas, maka teman-teman bilang dingin. Jika saya bilang hidup, maka teman-teman bilang mati. Oke. Siap gak? Oke. Kok kurang semangat ini? Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Atas. Kiri. Tinggi. Yang mana ini kok beda ini? Tinggi. Oke. Rendah. Gelap. Putih. Masuk. Depan. Depan. Oke. Apa lagi ya? Boleh lah. Kalau cowok, oke. Kalau mahal, oke. Kok udah agak semangat ini? Aduh. Yo, yang terakhir. Kalau misal berlalu, kebalikannya. Oke, benar. Oke. Bagus sekali. Jadi, nah sekarang kan udah mulai fokus kembali ya. Nah, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Nah, jadi kami membuka 2 kesempatan untuk penanya via offline yang hadir pada saat ini dan juga 1 untuk via DM. Jadi yang ingin bertanya silahkan maju ke depan, perkenalkan diri, nama dan alamatnya, dan sampaikan pertanyaannya dengan jelas. Monggo, bagi yang mau bertanya silahkan acungkan tangan dan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imam. Perkenalkan nama saya Imam. Alamat saya di Perumahan Giramai Lindah, Blok B1. Izin bertanya ya Gus. Pertanyaan saya, suka seseorang pada pandangan pertama itu termasuk cinta atau nafsu Gus? Itu Gus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Mas Imam atas pertanyaannya. Jadi saya simpulkan kembali, Mas Imam ini bertanya,
cinta pada pandangan pertama itu cinta karena nafsu atau karunia? Gimana Ustadz? Apakah langsung dijawab atau ditampung dulu? Tampung dulu. Oke. Monggo untuk pertanyaan selanjutnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Yafi. Rumah saya di Blok I2. Gitu. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan Gus. Gitu. Yang pertama, ini kan rekan-rekan ini kan udah beberapa ini ada yang jenjangnya masih SMP, SMA gitu kan. Biasanya ini masuk tahap atau di di tahap masuknya cinta-cinta monyet gitu. Bagaimana caranya istilahnya menghadapi hal tersebut, cinta monyet itu sendiri, trik dan tips gitu. Mungkin ini saya mewakili teman-teman SMP, SMA yang malu-malu untuk bertanya. Yang kedua, ini mungkin sedikit lebih ke dewasa lebih sedikit. Karena saya umurnya sudah masuk 20-an, saya sebenarnya penasaran. Apabila kita kan hidup ini pasti akan berdampingan, laki dengan perempuan. Nanti tentunya jika sudah waktunya kita akan menikah. Nah, ini apabila kita nanti dibertemukan dengan ajal terlebih dahulu, itu apakah nanti kita di akhirat itu tetap punya pasangan atau bagaimana? Nah, pasangannya itu nantinya itu manusia yang pernah hidup atau memang pure dari akhirat? Nah, itu pertanyaan saya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Yafi. Jadi saya izin menyimpulkan ulang. Yang pertama, Mas Yafi bertanya tentang bagaimana cara menghadapi cinta monyet, tips dan trik. Karena di masa remaja contohnya, anak-anak remaja itu sudah mulai mengenal cinta dan rawan terjadi cinta monyet. Jadi Mas Yafi bertanya gimana tips dan triknya untuk menghadapi itu. Dan yang kedua, apabila kita wafat terlebih dahulu, apakah di akhirat ini kita punya pasangan atau enggak, berupa manusia yang pernah hidup di dunia ataukah makhluk di akhirat? Bener nggak? Oke, siap. Oke, gimana Ustaz? Langsung. Betul. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama dulu ya. Masalah pandangan pertama. Siapa tadi yang tanya itu? Jenengan pernah cinta pandangan pertama enggak? Takutnya apa semua yang disukai pandangan pertama semua Pak? Jadi cinta pandangan pertama itu kan kalau dalam istilah, ini kalau saya salah mohon dikoreksi, istilah anggaplah psikologi itu kan hormon apa gimana itu saya lupa, itu pokoknya langsung karena kita melihat dia, karena dari ain melihat mata senang ada ketertarikan, maka kita mulai tumbuhlah rasa suka. Nah, itu istilah cinta pandangan pertama kan. Cuman kan kita masalah cinta pandangan pertama itu saya yakin kalian semua pun lupa kapan kalian cinta pandangan pertama dan siapa. Soalnya kadang yang kalian lihat kalian senengi semua, itu bukan cinta, itu nafsu itu. Kalau yang samen lihat itu samen senang, itu bukan cinta, itu nafsu itu. Jadi ya enggak juga, tapi makanya tergantung, ya kembali tadi emang tergantung yang samen lihat itu. Mohon maaf ini, tapi ini enggak pantas saatnya bahas kayak karena ada anak SD, anak SMP. Yang samen lihat itu, yang muncul di pikiran kalian itu apa? Kalau yang muncul di pikiran kalian itu ya apa ya, sesuatu yang buruk, maka bisa dikatakan dari nafsu. Cuman kalau kembali, kalau masalah hukum, kalian senang ke orang itu wajar.
Dan justru itu normal. Yang tidak normal malah kalau ada yang tidak senang ke orang, itu bisa jadi tidak normal itu. Karena apa? Ya dalam Al-Quran kan dijelaskan sudah. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Ya ayuhan nas, wahai para manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya Allah itu menciptakan kalian itu min dzakari wa untha, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabail, dari pribadi masing-masing atau berkelompok. Lita'arafu, untuk berta'aruf atau kenalan atau saling kenal. Nah, itu. Jadi masalah cinta pandangan pertama ya memang kembali ke masing-masing. Apa niat samian cinta pandangan pertama itu apa? Tapi yaitu kalau yang samian lihat semua romoro samian anggap cinta, itu kayaknya bukan cinta, itu kayaknya. Itu sudah dipastikan kayaknya nafsu itu kayaknya. Soalnya gini ya, masa semua yang kita lihat kita cinta. Nah itu, apalagi kalau sudah sampai di pikiran muncul pikiran yang jorok atau buruk, na'udzubillah, ya sudah dipastikan itu bukan cinta yang masuk karena hawa nafsu, itu sudah syahwat, itu sudah. Nah, itu paham, bisa dipahami ya. Jadi memang tergantung. Untuk yang kedua, pertanyaan masalah cinta monyet, ini saya lumayan berat jawabnya karena saya pas SMP belum mengalami hal seperti itu. Bahwa sungguhan. Saya mengalami saya senang ke orang itu MA. Saya mengalami rasa suka ke orang itu MA. Untuk MTS saya masih main-main PS. Mainan PS, mainan anu. Tapi ya mungkin ini bisa dibantu untuk jawab. Jadi memang proses remaja, bukan dewasa. Dewasa itu kan 17 tahun ke atas ya. 17 tahun ke bawah, dari kalau tidak salah. Ini di apa namanya? Pembelajaran apa saya lupa itu, masalah peserta didik saya lupa itu. Pokok ada umur remaja itu dari umur kalau tidak salah itu dari umur 11 sampai 17 itu masuk masa remaja. Yang mana masa remaja itu mulai seseorang itu mulai paham mana yang baik, mana yang buruk. Itu. Makanya orang mukallaf, kalau di Islam orang mukallaf kan hitungannya itu umur 15 untuk laki-laki. Mungkin karena memang mungkin Islam sudah paham, sudah tahu kalau laki-laki itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu sekitaran ya umur belasan, artinya 11 tahun ke atas sudah. Jadi ketika umur belasan, kalau dia apalagi sudah masuk baligh, jadi ketika dia sudah melanggar aturan atau melanggar perintah Allah, maka dihukumi dosa. Jadi kalau masalah cinta monyet, ya sama kayak tadi, kalau cinta hanya seneng itu ya mungkin itu proses proses pertumbuhan lah. Dia mulai punya rasa seneng, itu kan proses pertumbuhan. Nah, itu. Tapi tetap bagaimana kita antisipasi hal tersebut biar tidak ke menjalar atau menuju ke jalan yang tersesat atau jalan yang menyimpang. Ya terutama bagi orang tua atau kakak-kakak yang punya adik ini ya dijaga betul. Makanya itulah pentingnya ilmu agama itu kayak gitu. Kita kenapa saya kok belajar ilmu agama? Yaitu biar untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam Al-Qur'an kan dijelaskan, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu atau ya'lamun wala ya'lamun dan orang yang tidak berilmu? Kan tentunya tidak sama. Paham? Maka itulah pentingnya ilmu itu kayak gitu. Jadi kalau kita paham ilmu ya biar kita tidak melakukan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang melanggar perintah Allah. Ketika kita melanggar perintah Allah, otomatis kita dapat dosa. Kalau dosa, ya kalau kita banyak dosa, takutnya naudzubillah sampai nanti di hari akhir kita dimasukkan ke neraka, naudzubillah. Karena memang tujuan hidup kita ya tidak lain untuk mencari ridha Allah. Kan iya? Apa? Kalian tujuan hidup untuk apa? Selain itu, nyari uang mati hilang sudah uang kalian. Boleh niat nyari uang ya silahkan, tapi tetap yang pertama niat lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Hidup itu ya melaksanakan perintah-perintah Allah.
Nah itu. Kenapa kok melaksanakan perintah Allah ya? Karena dalam agama Islam, kita kan semua dalam agama Islam, kita meyakini bahwa Allah itu Tuhan kita. Dan banyak sudah tanda-tandanya, kalau ini sudah masalah lain ini ya. Jadi pada intinya cinta anak SMP itu ya proses, bisa dikatakan memang proses. Itu sempat saya memang tadi saya buka Google tadi, saya sempat buka kebetulan cinta usia remaja itu memang apa ya, kayak perkenalan hidup lah, perkenalan cinta. Dia mulai paham apa arti rasa suka itu. Dan itu boleh-boleh saja, wajar, normal. Hal kayak gitu itu wajar. Yang tidak wajar ketika dia suka, dia melaksanakan yang jelek. Nah itu aja. Mohon maaf, na'udzubillah ya. Sekarang pun saya pernah lihat di sosmed. Kan ada sekarang anak SMP sudah, mohon maaf, berzina. SMP loh. SMP. Ya tapi kita tetap tidak boleh, semisal ada orang zina atau kenalan kita zina, pernah zina, jangan sampai kita menghujat, tidak boleh, tetap kita tidak boleh. Karena pahala dan dosa itu hanya Allah yang tahu. Siapa tahu dia sudah bertaubat, kan gitu. Paham? Tapi kita ini ya uniknya Al-Qur'an tuh gitu, masalah zina. Al-Qur'an itu menjelaskan la taqrabu zina, bukan la taf'alu zina. Jadi la taqrabu zina, jangan deketi zina, bukan jangan melakukan zina. Kenapa? Karena kalau la taf'alu zina, maka orang banyak akan melakukan kurbuz zina atau mendekati zina itu banyak. Makanya ayatnya itu la taqrabu zina. La taqrabu zina itu apa? Ya chat-chatan, teleponan, video callan, ketemuan, gandengan. Astagfirullah. Jangan cuma astagfirullah, ya semoga saja astagfirullah beneran. Tobat. Ya terserah kalian, kalau kalian mau menikmati masa-masa muda kalian ya terserah. Kalian mau bermaksiat itu kan urusan kalian. Cuman ingat ya, hidup mati tidak ada yang tahu. Kapan kita akan mati tidak ada yang tahu. Siapa tahu, saya pun siapa tahu habis ini romo-romo meninggal, tidak ada yang tahu. Wallahu a'lam. Itu hanya Allah yang tahu. Makanya kalau takutnya naudzubillah enak-enak maksiat romoro mati, diambil nyawanya. Enak-enak pacaran, nonton bioskop bareng misalnya, romoro mati kelengar apa gini. Apa kata bioskop? Kan gitu, apa kata bioskop? Kan gitu. Pertanyaan kedua, apakah ketika nanti kalau kita mati kita akan ditemukan dengan pasangan kita di dunia? Pasangan yang halal ya, bukan pacar ya. Pacar itu kan apa itu? Jawabannya ini menurut guru saya, karena saya ya ngaji, iya. Jadi kita akan dipertemukan, bahkan dalam hadis pun kan dijelaskan gimana itu Arabnya itu. Maknanya kan kalian akan dipertemukan dengan orang yang kalian cintai. Jadi bukan hanya pasangan kalian. Makanya kalau kalian senang Rasulullah, insya Allah kita nanti di hari akhirat dipertemukan sama Rasulullah. Cuman seneng Rasulullah itu bukan hanya ngomong, ya dipraktekkan. Contohnya ya sholawat, akhlaknya dirubah. Jadi jangan hanya muncul pas perayaan Maulid Nabi, habis itu hilang sudah, tidak pernah baca sholawat gitu. Jadi ada satu amalan ini lain pembahasan dikit. Ada satu amalan, mungkin kalau kalian mengamalkan, monggo silahkan. Ini saya dapatkan dari orang tua saya dapatkan dari kakeknya saya. Jadi setiap habis sholat itu baca sholawat 100 kali. Insya Allah wasilahnya sholawat, hajat-hajat kita terpenuhi, kabulkan. Nah itu karena sholawat itu memang, kalau dawuh Syekh Hisam Kamil itu ya termasuk guru saya di Mesir dulu. Dawuh Syekh Hisam Kamil itu kulul a'mal bainar rad wal qabul illa sholah alar rasul. Jadi semua amal perbuatan itu antara diterima dan ditolak, illa sholah alar rasul, kecuali sholawat kepada Rasulullah. Kalian baca Quran, kalian hadir di majelis ini, belum tentu amal kalian diterima. Makanya doa, makanya
niatkan lillahi ta'ala betul. Sholat oke sah. Kita sholat, saya sholat sah. Tapi saya tidak tahu apakah sholat saya diterima. Makanya kita harus berusaha sholat untuk khusyuk. Nah itu. Kecuali illa sholat ala rasul. Kecuali sholawat kepada Rasulullah. Nah ini fadilahnya sholawat tuh kayak gitu. Dalam kondisi apapun sholawat itu insya Allah kabul. Paham? Kita tiduran ya sholawatan sudah. Itu. Bahkan dalam hadis kan man shalla alayya sholatan wahidah shalla alaihi biha asyarah. Jadi kalau kita sholawat kepada Rasulullah 1 kali, Allah akan membalasnya dengan 10 rahmat. Nah, itu. Karena makna sholawat, Allah sholawat kepada Rasulullah itu bukan Allah maknanya Allah itu merahmat, memberikan rahmat. Itu. Di kitab Syarah Aqidatul Awam. Ada lagi pertanyaan? Ya. Walaupun kita sekarang belum kenal gitu, terus tiba-tiba belum kenal, belum nikah itu meninggal. Nah itu di akhirat itu tetap dapat. Iya. Ini saya pernah baca ya, memang pernah baca. Kitabnya Imam Qurtubi kalau tidak salah itu membahas masalah akhirat, memang bahas masalah akhirat. Kalau tidak salah itu Imam Qurtubi, saya lupa nama kitabnya apa, jelek soalnya kitabnya, sudah rusak. Itu untuk orang-orang yang jomblo atau yang belum menikah, kalau di surga nanti bakal diberi pasangan. Nah itu, diberi pasangan masing-masing. Jadi tapi gimana bentuknya ya wallahu a'lam, saya tidak tahu. Gimana bentuknya itu saya tidak tahu, ceweknya kayak apa saya tidak tahu, yang cewek dikasih pasangan kayak apa saya tidak tahu. Intinya yang belum punya apa, karena di surga itu semua keinginan kita, kalian mau apa bakal terpenuhi itu. Terus tanya gimana Gus, apakah di surga ada rokok? Kalau rokokan turun ke neraka dulu. Nggak nyolot apinya. Ya itu wallahu a'lam sudah, wallahu a'lam. Intinya kan sesuatu di surga itu segala hajat-hajat kita, kenikmatan-nikmat dunia. Ya rokok itu kan kita tidak bakal kepikiran rokok insya Allah. Soalnya banyak nikmat-nikmat yang lebih besar dari rokokan itu. Ya, saya rokokan juga sama. Jadi ya wallahu a'lam bentuknya kayak apa saya wallahu a'lam. Cuman yang setahu saya di kitab itu memang yang menikah, orang yang sudah menikah itu bakal dipertemukan nanti di akhirat. Itu makanya nikah itu niatkan lillahi ta'ala juga biar sama-sama masuk surga itu. Terus ada pertanyaan lagi, kalau istrinya lebih dari satu gimana Gus? Pertanyaan lagi, kalau istrinya meninggal dulu mana yang dikumpulkan nanti, sama istri pertama apa istri kedua? Tuh repot ini pertanyaannya ini. Ya wallahu a'lam sudah, mati dulu biar tahu rasanya. Itu wallahu a'lam gitu. Karena memang ada pertanyaan kayak gitu ada. Saya sempat ditanyakan juga gimana itu, kebetulan perempuan yang tanya, kalau saya menikah terus suami saya meninggal, terus saya nikah lagi, nanti saya di hari akhirat itu apa dikumpulkan dengan suami pertama apa suami kedua? Itu saya jawabnya pusing juga karena saya belum pernah mati ya. Ya itu saya belum pernah menemukan, masih ibaratnya saya belum pernah menemukan. Kalau nanti sudah menemukan insya Allah ya saya sharing lah, karena saya memang itu diajarkan dulu. Alhamdulillah saya juga diajarkan ketika saya kuliah di Mesir. Saya itu pernah alhamdulillah kuliah di Mesir, cuman main-main. Saya itu diajarkan kayak gini, harus berani bilang tidak tahu kalau memang tidak tahu. Karena memang faktanya banyak sekarang mengapunten ustadz atau kiai karena demi gengsinya mereka tidak tahu, akhirnya tahu. Nah, itu saya tuh diajarkan kalau tidak tahu ya memang betul-betul tidak tahu, ya udah saya jawab tidak tahu. Itu kayak tadi ya wallahu a'lam sudah, saya tidak tahu itu. Paham ya? Ada lagi? Yang ditunggu-tunggu nih Gus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra, alamat saya di Blok CC nomor 25. Mau tanya nih Gus, bagaimana cara menyeimbangkan antara rasa cinta kepada seorang wanita dan cinta kepada Allah di usia muda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin memberi kesimpulan dari pertanyaan Mas Putra. Jadi Mas Putra bertanya, bagaimana cara menyeimbangkan rasa cinta kepada perempuan dan rasa cinta kepada Allah? Begitu nggih? Oke. Monggo Ustaz. Menyeimbangkan. Cara menyeimbangkan kita cinta kepada perempuan dengan kepada Allah. Tentunya kita tidak boleh seharusnya kita harus tetap menomorsatukan Allah. Kenapa? Karena perintah nikah pun itu ya dari Allah. Masa kita lebih cinta ke cewek atau ke pasangan kita daripada Allah? Gitu. Karena aturan nikah pun yang memerintahkan ya Allah. Dan karena nikah kan sunnah. Jadi biar menyeimbangkan bagaimana ya ketika nikah nanti, pertama ya tadi lillahi ta'ala, niatkan lillahi ta'ala. Jangan niat karena kelonan, pengen kelon atau pengen biar tidur ada yang barengi. Jangan niati itu. Dalam Islam kan dijelaskan nikahi perempuan atau laki-laki itu karena 4 hal. Yang pertama itu karena agama. Karena agama itu maksudnya apa? Karena Allah. Jadi kalau kita nikah karena agama, orang yang paham agama, dasar agamanya, tidak harus aliman, enggak. Paling tidak sekufu lah, kita cari yang sekufu. Ya kalau S1, paling tidak ya. Secara keilmuan lah yang sekufu, yang sejajar. Kenapa sih kok kita harus menikah pertama karena agama? Karena kalau agama, ilmu itu memang kekal. Betul itu. Yang lain setelahnya karena harta, karena cantik, karena nasab. Karena harta. Sekarang kan banyak orang nikah karena si ini kaya. Ketika jatuh bangkrut akhirnya cerai, viral. Karena ganteng, cantik. Ada, saya pernah lihat di sosmed. Kan kalau misal karena ganteng, cantik, dia itu ketika dapat musibah, si laki-laki dapat musibah, dia menyelamatkan istrinya dari kebakaran. Tapi ini bukan di Indonesia ya. Bukan di Indonesia. Dia menyelamatkan istrinya dari kebakaran sehingga membuat kulitnya terkelupas. Nah, itu sehingga menjadi jelek. Ketika istrinya sudah terselamatkan, dia malah ceraikan suaminya. Nah, itu. Ya, itu kan salah satu bentuk, mungkin bentuknya cintanya atau nikahnya karena yaitu lil jamaliha atau hanya wajah cantik. Penting memang. Apakah cantik, ganteng itu penting? Sangat penting juga. Tapi bukan tujuan utama kita. Tetap tujuan utama lidinillah, untuk agama atau untuk Allah, untuk ibadah kepada Allah. Karena kalau sudah untuk beribadah kepada Allah, insya Allah permasalahan-permasalahan dalam pernikahan itu kalau kita kembalikan semuanya ke Allah akan terselesaikan. Masalah ekonomi, ya yang atur Allah sudah. Masalah apa? Harta warisan, ya kan ada aturannya sendiri dari Allah. Nah, itu dalam ilmu kan di Al-Quran sudah jelaskan masalah harta warisan. Atau masalah apa yang lain. Kalau kita kembalikan kepada Allah, insya Allah ya insya Allah barokah. Menjadi pasangan sakinah mawaddah warohmah. Nah, itu. Kedua, permasalahan problematika dalam pernikahan itu normal, wajar. Saya itu pernah dinasihati kayak gini. Dan ini saya sudah praktekkan ke istri saya. Saya bilang kayak gini ke istri saya. Dalam pernikahan itu pasti ada masalah. Tidak mungkin, tidak ada masalah itu tidak mungkin. Tapi gimana sekiranya jangan sampai orang lain tahu. Nah itu. Kalau ada masalah gimana selesaikan di kamar. Anak yang pokok tidak ada yang tahu, hanya yang tahu itu suami istri dan Allah. Paham? Kenapa kok tidak ada yang tahu? Karena faktanya sekarang dah kalian lihat banyak aib-aib suami istri atau orang itu terbuka. Suaminya lagi sulit, sulit kerja atau sulit nyari uang, si istri status. Tuh,
Ya bojoku rek duwe entek ngene. Sekarang kan banyak yang kayak gitu. Aib suaminya atau aib istrinya itu dibuka. Padahal aib sendiri itu harus ditutup. Paham? Kan gitu. Allah saja kan kita alhamdulillah Allah itu menutup aib-aib kita. Masa kita sendiri yang buka? Nah, itu. Jadi masalah-masalah dalam pernikahan ini khusus yang pernikahan ya, bukan SD SMP yang mau nikah. Dalam masalah keluarga itu pasti ada. Kalau tidak percaya tanyakan ke bapak-bapak yang belakang itu. Jangan tanyakan sudah, pasti ada. Problem itu pasti ada. Cuman selama itu problem apa ya, bukan yang berkaitan dengan musyrik atau apa ya, murtad atau yang dilarang oleh agama, sesuatu yang hal itu pasti ada jalan keluarnya. Saya yakin itu. Apalagi kalau kita bertakwa. Dalam firman Allah berfirman, "Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ini ayat loh. Ayat ini. Masa kita tidak percaya ke ayat? Mayyattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar. Ini ayat. PNS, kenapa kok kita kerja PNS banyak pengen jadi PNS karena gajinya sudah ditanggung pemerintah. Wah, sudah jelas gini. Nah, itu kan logikanya kayak gitu. Masa kita ke ayat Al-Qur'an tidak percaya? Padahal di Al-Qur'an sendiri barang siapa yang bertakwa insya Allah yaj'al lahu makhraja. Dan juga dalam ayat lain masalah pernikahan itu wa ankihul ayama, ini kalau tidak salah saya lupa ya ayatnya. Wa ankihul ayama wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Jadi nikahkanlah kamu al ayama itu yang belum nikah. Jadi yang belum nikah dalam Al-Qur'an itu dijelaskan ayam. Al ayamah, ajam. Iyakunu fuqara yughnihumullah. Jadi iyakunu fuqara, kalau mereka kekurangan harta, fakir, yughnihumullah, maka Allah akan karuniakan atau beri dia rezeki. Min fadlihi, bukan dari kerja keras. Min fadlihi, dari keutamaannya atau dari fadilnya Allah, dari rahmatnya Allah. Jadi pintu rezeki itu banyak. Bukan hanya kerja, pintu rezeki itu banyak. Salah satunya yaitu nikah, silaturahmi, berbuat kebaikan, takwa, ya kerja, ya apalah. Nah itu pintu rezeki itu mari kita buka semua kalau sebisa mungkin. Nah itu dengan ya pertama tetap niat yang bagus, bisa dipahami. Jadi cara menyeimbangkan cinta kita kepada pasangan kita sama kepada Allah, ya amar ma'ruf nahi munkar sudah. Amar ma'ruf nahi munkar. Artinya jauhi segala larangannya. Jangan sampai kita membawa pasangan kita ke jalan yang Allah murkai. Contohnya, kita punya pasangan kita suruh mohon maaf kerja yang endak-endak atau suruh mabuk-mabuk. Nah, itu kan salah satu cara yang salah. Kan gitu. Makanya cara menyeimbangkannya kita tentunya harus amar ma'ruf, bertakwa, cinta kepada Allah dulu, baru pasangan kita itu. Paham? Bisa dipahami ya. Tapi bukan berarti gini ya. Banyak sekarang salah mengartikan gini. Terutama ya mohon maaf. Ada beberapa golongan dengan dalil di mana ayatnya itu saya lupa itu. Jadi seakan-akan dia itu keluar untuk dakwah. Dia itu seakan-akan mementingkan dakwah lillahi ta'ala dengan mengenyampingkan atau membiarkan istri-istri atau pasangan anak-anak mereka kelaparan di rumah. Nah, itu banyak yang sekarang dalil-dalil kayak gitu tuh ada. Dalilnya saya lupa di Al-Qur'an juz 4 kalau tidak salah itu. Apa juz telok ya? Ya intinya itulah. Nah, mungkin sudah. Apa gimana ini? Cukup aja. Tambahan sedikit dari saya. Mari, ini kan remaja-remaja masjid ya. Mari kita makmurkan masjid. Jadi kalau ngapunten, ini kan penerus masjid itu harus dimakmurkan. Jangan sampai masjid itu sepi. Jangan sampai masjid sepi. Silahkan kalian ya buat jagongan kayak tidak apa-apa, ramaikan dah. Kalau bisa malam ramaikan dengan iktikaf bersama gitu. Mas Viro misalnya buat acara iktikaf bersama jam 3 gitu. Tidak apa-apa. Bagus, itu kan bagus gitu. Jadi ramaikan masjidnya, sholat berjamaah di masjid. Kalau bisa sholat berjamaah di masjid. Kalau memang sakit atau yang lainnya ya tidak apa-apa sudah itu. Karena
takmir, istilah takmir masjid sendiri itu alladzina yu'ammiruna masajidallah. Jadi yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Itu fungsi takmir. Takmir sendiri bukan secara struktural ya, bukan secara struktural, secara arti takmir itu ya kalian-kalian ini termasuk takmir sudah yang memakmurkan masjid ini, termasuk acara seperti ini. Nah, itu. Mungkin itu sekian dari saya. Saya kasih ke moderator. Baik, terima kasih pada Ustadz. Jadi saya izin menyimpulkan pertanyaan dan jawaban dari beliau. Yang pertama, ada pertanyaan dari Mas Imam, apakah cinta pertama itu sebagai nafsu atau karunia? Nah, jawabannya adalah tergantung jika dilihat dari apa yang kita pikirkan dan dampaknya. Jika berdampak buruk, maka bisa jadi nafsu, dan jika berdampak baik bisa jadi karunia. Dan juga dari pertanyaan Mas Syafi, apabila kita wafat terlebih dahulu, apakah kita punya pasangan di akhirat berupa manusia ataukah makhluk? Sudah dijawab tadi. Ya, jika sudah menikah maka bertemu dengan orang yang dicintai, dan jika masih jomblo maka akan bertemu dengan jodohnya di akhirat nanti. Dan untuk perkara cinta maunya tadi, kalau cinta sekedar seneng nggak apa-apa, tapi kalau perlu diantisipasi agar tidak menuju ke jalan yang salah. Dan dari Mas Putra, cara untuk menyeimbangkan rasa cinta kepada cewek atau enggak pasangan, atau cara menyeimbangkan rasa cinta kepada cewek atau Allah, itu harus yang pertama menomorsatukan Allah, dan kedua amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi harus bisa menjaga pasangan dan menjauhi segala larangan yang telah Allah sampaikan. Baik, selanjutnya kan tadi sudah ada yang bertanya, sekarang gantian saya yang bertanya. Jadi kok kayak ada sesuatu ini ya? Salah. Nah, ini ada amplop berisi sesuatu ini. Ini kayaknya dikhususkan bagi yang bisa menjawab pertanyaan saya. Oke, jadi yang pertama, pertanyaan saya adalah gimana cara membedakan cinta itu sebagai nafsu ataukah karunia? Bagi yang bisa dan mau menjawab, silahkan maju ke depan. Ayo, ini amplopnya menunggu ini. Saya ulangi, bagaimana cara membedakan cinta itu sebagai karunia atau sebagai nafsu belaka? Gitu. Yuk, monggo, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arya. Saya berasal dari Bui Mangli Permai. Sebelumnya. Di sini saya izin menjawab tadi pertanyaannya. Gimana cara membedakan cinta itu sebagai karunia atau sebagai nafsu? Oke. Kalau mungkin membedakannya menurut ini ya, karena saya masih remaja juga, belum tahu bagaimana itu memang dari karunia ya. Itu menurut saya kalau memang sudah bisa memahami satu sama lain. Terus ada beberapa faktor dari perasaan
Ya, sudah cukup dari saya. Cinta sebagai karunia itu gimana? Cinta sebagai nafsu itu gimana? Kalau cinta dari nafsu itu contohnya seperti apa ya? Dari pandangan pertama, bukan pandangan pertama yang kayak seperti tadi Ustadz jelasin ya. Pandangan pertama yang sering apa ya, melihat cewek lalu merasa suka. Ya, itu masuknya ke nafsu. Kalau sebagai karunia ya itu tadi, yang saling memahami satu sama lain. Ya, sekian dari saya. Baik, terima kasih. Iya. Oh enggak. Kasih. Siap. Oke, sudah bagus jawabannya. Sekarang next lanjut ke pertanyaan kedua. Siapakah nama pemateri pada kajian kita malam hari ini? Yuk, silakan. Ayo, gasken. Ya, dari mana? Budak awal lah, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afgan, saya dari Blok DF. Gak kebiasaan ngomong di depan umum. Nama pemateri pada malam hari ini adalah Gus Muhammad Adam As-Sakov, kalau nggak salah. Iya. Ya itu yakin. Dil. As-Sakov. Nggak tahu cara bacanya, Gus. SHAQAF. Sakuf apa sakuf ya? Sakuf. Sakuf. Tipu berarti tadi. Hah? Dil. Yakin. Amin. Selamat. Iya. Survei membuktikan. Jadi nama pemateri kita adalah Gus Muhammad Adam As-Sakuf. Oke, gimana saksi sah? Bener? Oke. Bener. Bukan S ada B. As-Sakuf. Tipu katanya. Wajar manusia. Oke, dan pertanyaan terakhir. Pada kajian malam hari ini, apakah temanya dan apa yang dipelajari setelah berbagai pemaparan ilmu yang telah diberikan? Apa yang didapat? Monggo. Tema dan apa yang dipelajari setelah dijelaskan tentang materi tadi. Ayo. 10, 9, 8, 7, 6. Oke, beri aplaus. Yuk, silakan. Tema pada malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema pada malam hari ini berbicara dengan cinta. Salah dah.
ada yang kurang tepat. Ya apa ya? Coba jawab jawab. Biar bicara tentang cinta apa ya? Ada wis diguyui wis. Ya, terus Bicara cinta apa ini? Apa mau no? Kon bagi dua. Ayo. Kon nih, hah? Oh, wahyu atau nafsu? Betul ya, Mas? tak balik. Wahyu atau nafsu atau wahyu? Hah? Wahyu dan nafsu. Oh. Ya mulai pertama no. Berbicara tentang cinta, wahyu dan nafsu. Salah mana? Berbicara cinta antara wahyu dan nafsu. Oh, asik. Bagi loro kok, Nom? Kesimpulannya ya. Ya, apa yang kamu dapat? Wah, hadisnya nih. Gak enak dewe. Yang saya dapat pada malam hari ini apa itu tentang nafsu tergantung dengan diri kita masing-masing. Apa yang misalnya cara melihat cewek dari penampilannya dan apa ya? Kesimpulannya Gus, maksudnya Gus, kesimpulannya bukan menjiplak Gus. Apa no? Bagi loro no 5.000 no. Lek 50.000 selawean no. Hah? Maju lah bi tulungi bi kene bi. Maju bi. Aku tema kok kesimpulannya bi. Ayo. Ayo. Iya, tiling. Ya kembali ke diri kita masing-masing, kita melihatnya dari segi mananya. Bisa dari segi agamanya, dari segi penampilannya, atau dari segi akhlaknya. Gitu aja sih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau enggak? Oh iya, terima kasih Mas. Sama. Sudah. Baik, sampailah kita pada penghujung acara. Marilah kita tutup acara kajian kita pada malam hari ini dengan baca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ustadz Agus. Kepada Ustadz Agus, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang memimpin doanya, monggo panjenengan yang mengamini. Mudah-mudahan apa yang kita dapat di kajian ini menjadi ilmu yang manfaat barokah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamis sayyi'at tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati wal hayati wa ba'dal mamat. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa washi arzaqana wa ilal khairi qarribna wa nishri'abna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawajid dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, saya sampaikan terima kasih pada Ustadz Agus. Nah, berakhirlah sesi kajian pada malam hari ini. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih yang sangat sebesar-besarnya kepada pemateri kita yang benar-benar luar biasa. Dan kami berharap semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan manfaat dari ilmu yang sudah dijelaskan tadi. Sebelum saya undur diri, izinkan saya memberikan pantun sebentar. Buah nanas, buah leci, dikasih gula makin manis. Saya selaku MC izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.